Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. rasulih wa alihi wa ashabihi ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun saja berada, bersyukur kita berjumpa dalam kajian dialog Islam malam yang berbahagia ini, malam yang mulia ini, bersama Bapak Tuan Guru kita yang sudah hadir, Bapak Tuan Guru Haji Husnan Ahmadi. Tentunya kita pemirsa terus memupuk semangat ubudiyah kita, amaliyah kita di malam yang merupakan Sayyidul Ayyam ini. Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat penampilan kita, tapi Allah melihat hati kita yang senantiasa ingin mendekat, yang senantiasa ingin memperbaiki, memperbaharui hubungannya secara vertikal dengan Sang yang Khalik, yang Maha Pencipta dan menggenggam seluruh urusan kita sebagai hambanya. Dan mesti kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan yang sempurna, memberikan kita rezeki yang halal, usia yang panjang, untuk menjadi bekal kita berinvestasi amal, menabung pahala kebaikan sebanyak-banyaknya yang bisa kita petik nantinya ketika kita sudah masuk ke alam ukhrawi, ke alam keabadian. Dan mirsa, malam ini satu tema yang akan dibahas oleh Bapak Tuan Guru kita, yaitu tentang bagaimana menjadi muslim prestatif, menjadi muslim unggul, menjadi muslim yang banyak kelebihan, keutamaan, dan banyak hal yang bisa diukir, karya yang bisa dilukis, kemampuan-kemampuan yang bisa diunggulkan, yang tentunya bisa memberi manfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Baik itu prestasi yang sifatnya langsung secara zahir, penghargaan-penghargaan, ataupun prestasi amaliyah dan ibadah kita yang terpenting kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita membangun semangat agar punya prestasi baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah yang bisa kita banggakan dan memberi manfaat banyak bagi orang lain. Baik, kita bersama Pak Tuan Guru nanti kita akan dengarkan ulasan dan bahasan beliau tentang seorang muslim yang prestatif itu seperti apa. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita wabarakatuh. bisa berjumpa kembali dan mendengarkan kembali ini tausiah-tausiah yang menyegarkan, mencerahkan, dan membangun semangat kita untuk terus berprestasi seperti tema yang kita bahas pada malam ini ya Pak Tuan Guru ini. Bagaimana sebagai seorang muslim melihat prestasi? Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Lombok TV, kaum muslimin muslimat rahimah. Tema ini sungguh menarik karena itu adalah semua tujuan hidup kita selaku umat muslim, muslimat. Bagaimana kita ingin jadi muslim, muslimat yang sempurna, paripurna dibanding dengan umat-umat lain. Dalam segala aspeknya tentu. Aspek ubudiyahnya, aspek sosialnya, aspek muamalahnya, aspek intelektualnya, aspek akliyahnya, dan banyak lain aspek-aspek. Itulah maka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diharapkan, dinantikan sesuai dengan tujuan ciptaan makhluk manusia ini adalah yang paripurna, punya karakter khusus, karakter yang menunjukkan aktivitas yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya ditekankan oleh Allah kepada manusia, khususnya muslim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah wahai orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebetul-betul takwa. Betul-betul orang yang bertakwa. Dan sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dua ini, takwa dengan diharapkan menjadi supaya akhir hayat, dari sejak hidup sampai akhir hayatnya, dia berorientasi dalam keislaman. Itu artinya manusia itu harus lebih sempurna hidup dalam segala bidang. Mungkin tidak 100%, ada pembaharuan dalam dirinya, perbaikan dalam dirinya. Saya yakin dan percaya bahwa manusia itu tujuannya itu lebih-lebih umat Islam. Nah, oleh karena itu Muslim punya kekhususan karakteristik itu, yakni mereka ada sebuah keyakinan yang tidak pernah bisa dibuat begitu saja, pura-pura gitu, enggak. Dia harus punya keyakinan, hakul yakin, ainul yakin, dengan lisan maupun hati nurani kita. Keyakinan ini memberikan dampak positif dalam kehidupan ia, baik secara individu, sosial, maupun secara hidup kolektif dengan orang lain. Itu keyakinan. Apa keyakinannya? Hakul yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua, dan yakin bahwa Allah itu punya kudrat iradat dalam hidup. Di mana saja dia berada, dia yakin bahwa manusia itu tidak mampu bagaimana upayanya, tapi yang sangat menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat seorang itu manusia muslim yang paripurna, itu keyakinan. Dalam Al-Quran kita jelas itu dalam surat Al-Baqarah, ulaikal ladzi alif lam min zalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi jelas sekali Allah katakan keyakinan itu akan mengarah kepada seseorang untuk membuktikan dirinya yakin bahwa Allah itu gaib, ya, alam gaib, tapi dia yakin Allah punya kemauan tersendiri bagi dirinya. Keyakinan itu, sehingga orang yang memiliki keyakinan yang macam itu, dia tidak akan pernah putus asa di mana saja dia berada. Dia tidak akan merasa khauf, takut kecuali kepadanya. Tidak pernah khawatir terjadi kemiskinan dan tidak, karena dia yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Rizq. Allah memberikan rezeki, ya begitu. Keyakinan yang ada dalam diri itu, maka itu menandakan seorang muslim itu adalah muslim yang sejati. Akan dicap mereka itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini yang
yang masuk surga nanti ya, yang dinanti-nantikan mereka yang punya keyakinan. Dan mereka yang akan bahagia, selamat, sentosa. Nah, makanya tuntunan Allah itu jangan sekali-kali, katakanlah kata pendeknya, jangan sekali-kali kamu pindah keyakinan. Oh, harus berada dalam Islam sampai plot, sampai mati. Luar Ya. biasa. Nah, ini juga berangkat dari Ya, sumber iman tadi, keyakinan ya. Iya, keyakinan Seorang ini. muslim prestatif dibangun di atas keyakinan yang Keyakinan tangguh. apapun yang kita laksanakan, mau berprestasi, kalau tidak yakin tidak bisa. Katakanlah usaha, ini usaha, katakanlah usaha Lombok TV, ini kan usaha. Tapi dia yakin bahwa dengan Lombok TV ini, dari segi ekonomi ya, dari segi dakwah ya, model ini dapat pahala kan, sosial dan lain sebagainya, banyak, ada keyakinan. Kenapa dia yakin? Karena sudah diperhitungkan ya, dampak positif negatifnya dan apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah stasiun Lombok TV misal. Ini contoh. Jadi sarana dakwah ya. Kan begitu. Luar biasa kan. Ya, dapat pahala bukan yang pendengar saja atau penceramah saja, narasumber. Nah, semua kru ini terlibat. Semua dapat. Tanpa ada kru, bagaimana bisa kita live? Tidak mungkin kan? Tanpa bantuan dari presenter, tidak bisa jalan. Jadi semuanya ini punya kontribusi ya. Enggak, adalah dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka meniti karir kita, karakter kita dalam menyempurnakan karakter muslim kita ini. Kan begitu. Ini kan yang perlu kita bangun, ya, karakter kita. keislaman. Salah satu cara membangun semangat tadi sering dibicarakan, semangat membangun itu jangan pernah pudar. Fisik boleh berkurang, tapi semangat, cita-cita, keinginan itu untuk menjadi baik, memperbaiki lingkungan hidup kita terus ya, memberikan bantuan, memberikan bimbingan kepada orang, ya kan? Itu jangan pernah pudar. Jangan pernah pudar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus kita dibimbing, membentuk semangat kita yang semangat yang luar biasa, semangat dahsyat, perbaikan. Baik, semangat fastabiqul khairat dan berlomba dalam memacu diri ya, micu diri untuk punya motivasi kuat membangun membangun diri, membangun keluarga, membangun prestasi. Tapi itu semua berangkat dari keyakinan tadi Tuan Guru ya. Ini kadang-kadang keyakinan manusia, keyakinan kita bisa drop, bisa turun naik seperti fluktuasi ya, turun naik seperti itu. Nah, masalahnya ketika turun nih kita Guru. Ya, artinya begini, kalau dia turun, syukur kalau tahu turun dirinya, keyakinannya turun, lemah. Maksudnya kan, artinya keyakinan lemah. Kadang-kadang tidak percaya pada diri, kadang-kadang ragu, khawatir. Ini kan yang tantangan bagi orang yang punya keyakinan. Ada semacam kekhawatiran. Jangan-jangan usaha ini gagal. Jangan-jangan ini apa yang saya sampaikan tidak benar. Terus dihantui. Nah, oleh karena itu, perlu dipacu dalam diri kita adalah mulai dari itu, dari keimanan yang kuat pada diri kita melalui ibadah mahdhah, ibadah sosial, dan bisa memupuk kebiasaan, pemikiran dan lain sebagainya melalui itu. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik dan
memang itu adalah kebutuhan kita semuanya, maka mau tidak lama sekali lagi diperkuat keyakinan. Yang kedua, mungkin ini perlu ada daya, namanya daya ikhtiar pada diri kita. Ada karakteristik karakter Muslim itu yang tidak pernah tidak pernah pudar, itu sebenarnya adalah itu ikhtiarnya. Ada semacam usaha sekuat tenaga pikiran, tentu tidak menyimpang dari syariat Allah, tidak menyimpang dari syariat Islam. Dia lakukan dengan suatu tenaga sehingga cita-cita yang diinginkan itu diraih atas restu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diawali tadi dengan keyakinan dan perjuangan. Ini semangat itu, bukan semangat ini kadang-kadang yang juga justru kita membangun semangat kembali dari jatuh atau ingin bangkit, redup, ingin supaya lebih kuat, rapuh, ingin menjadi lebih kokoh. Nah itulah butuh kesabaran dalam hal jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, ya. Tidak pernah namanya putus asa, karena yakin akan prinsip di dalam sebuah karakter yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita. Innallah la yughayyiru nabi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali merubah dirinya sendiri. Dalam arti kata, kalau seorang muslimat itu ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin sukses, dan sebagainya, dia harus mau merubah diri. Apanya yang dirubah? Tutur katanya, sikap perilaku. Utama sekali adalah bimbingan hati. Keyakinan ini ya, semangat ya, semangat. Harus kita ubah. Hati ini semangat, hati juga kan. Karena hati itu adalah nilai terakhir, penilaian Allah terakhir itu adalah hati. Bukan fisik jasad kita, bukan suara kita, gagah, cantik seseorang, tapi yang dinilai adalah hati, kan? Jadi ini yang harus ditata oleh kita semua umat muslim dan muslimat untuk menjadi muslim yang paripurna, katakanlah 100%, tetapi mendekati apa yang dikatakan oleh Allah, menjadi orang yang muflihun, orang yang sejahtera, damai, yang menang, kan? Itu. Dan itu ada tuntunannya, Tuan Guru, ya? Ada. Ya, kan ibadah itu kan ada. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita tinggal melaksanakan. Sarananya banyak sudah. Ajaran-ajaran itu adalah sebuah sarana untuk bagaimana kita menambah keyakinan diri kita, mempertebal semangat mental. Nah inilah dipentingkan dalam hal ini untuk pesan-pesan moral dari Al-Quran itu dapat kita laksanakan. Coba itu setiap Jumat itu. Oleh Hatib itu wala tamutunna illa wa antum. Selalu diingatkan itu. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Apa maknanya? Jangan, antara lain para ahli mufassir mengatakan, jangan kamu tinggalkan semua ajaran agama, jangan kau tinggalkan
ajaran Islam itu dengan begitu saja, tapi pelajari sesempurnanya saja, jam gitu, supaya kita menjadi sempurna. Tapi itu seperti dikatakan tadi, ada titik lemahnya kita manusia. Kadang ya yakin, kadang-kadang berkurang. Karena semangat kadang-kadang ini juga tidak semangat. Tidak semangat, mundur semangat. Nah itulah. Nah itu makan caranya kan banyak. Tadinya tidak semangat, setelah ketemu kita dengan orang lain, tambah semangat kita. Baik. Jadi kalau kita lihat rincian semacam itu, maka silaturahim juga sangat menentukan. Silaturahim. Iya, silaturahim sangat menentukan, menambah keyakinan seseorang, akan memperkuat keislaman seseorang. Baik, silaturahim. Dan juga terutama mendengarkan orang-orang yang memang punya semangat tinggi juga, tentunya. Bertemu dengan orang yang punya semangat tinggi juga. Agar semangat kita terus terkobar seperti itu. Memang itu harus kita dekati orang-orang yang lebih dari kita. Dari segi semangat katakan tadi. Jangan kita dekati orang loyo, sama-sama loyo. Aduh, elor doang sugul misalnya, tidak mungkin kita akan berubah. Harus dengan orang yang lebih dari kita. Memang Islam mengajarkan iya, semangat yang tinggi dalam perjuangan, ya? Iya, itu maksud saya. Kalau melalui silaturahim kita tingkatkan itu, cari teman-teman yang bisa meningkatkan semangat itu. Jangan cari yang orang-orang yang lemah, apalagi rendah dari kita. Karena kita yang berkepentingan, berarti kita harus jemput bola kepada dekati orang-orang yang lebih hebat lagi. Ya kan gitu. Katakanlah kita kurang ibadah, dekati, ayo sama-sama dengan orang yang ibadah. Dia tidak pernah lepas sholatnya, kita bersabar. Ya kan begitu. Jangan jauh dengan orang yang tidak pernah sholat, bergaul dengan dia, otomatis terpengaruh. Maka harapan menjadi muslim sejati itu sulit, ya, jauh sekali. Tapi itu ya, yakinlah bahwa kita kan ada manusia itu yang sempurna, pasti ada kekurangannya, ya. Titik tapi tadi itu, ya, kadang-kadang titik kejenuhan juga, kadang-kadang ya, rasa bosan juga dalam kadang-kadang itu perjuangan. Makanya perlu melalui pergaulan itu ada timbul semangat baru, ide-ide baru, saran dari teman-teman, saran dari tuan guru, para ustadz, pembesar dan lain-lain, kita terima. Tapi tidak kalahnya juga bagi kita untuk mendengarkan juga bagi orang yang berpengalaman, walaupun dia tidak sekolah, pengalamannya tukang awis serbu, dia punya ilmu khusus, ya kan? Ya kita dengar juga sarannya. Siapa saja kita beri, iya, kita melihat, memilah. Kolektif, dan siapa sajalah kita dengar. Jangan kita lihat orangnya, tetapi apa dari yang dikatakan oleh dia. Baik, jangan lihat orang yang memberikan kita, menyampaikan kepada kita, memberikan saran, tapi lihat apa yang disampaikan, apa yang disarankan. Nah itu yang justru kita kan lemahnya di sana. Padahal ajaran atau katakanlah komen orang seolah bagus gitu ya. Tapi siapa yang menyampaikan komen itu, dilihat, anak baru, ingusan, masa. Nah, kadang kita suka menyepelekan. Meremehkan. Padahal di sanalah sebetulnya titik kehebatan semangat juang Islam itu adalah. Nah, karakter Muslim itu selalu dia menyampaikan sesuatu yang menurut pengalamannya. Nah, oleh karena itu kita perlu saling
hargai. Baik, harus ada sikap karakter rendah hati Karakter untuk menerima rendah syarat hati, dan masukan dari lapang dada, lapang semacam itu kan. Nah, kita beragama ini sesungguhnya ingin menyempurnakan akhlak. Kalau ibadahnya insya Allah semua ajaran agama ini mengajarkan ibadah. Tapi kadang-kadang ibadah yang kita lakukan itu tidak nampak dalam perilaku tutur kata. Ini kan dah selesai kita berdoa sampai kita keluar mencucurkan air mata di masjid. Keluar dari masjid kadang kita lupa atau sengaja wallahu a'lam kita bicara yang lain-lain. Jauh dari apa yang kita mohonkan kepada Allah. Ini kan? Tadinya kita mohon kepada Allah, ya Allah, luruskan pembicaraan lisan kami. Sampai di luar, tidak pernah nyambung itu. Tidak ngontek. Ya, doa tadi dengan harus keterpautan hati dengan suasana di mana kita berada. Kalau di masjid ya seharusnya ada zikrullah, ada baca Quran, bukan bicara yang tidak sampai turun dengan juga zikrullah dalam arti begini. Tidak sih kita turun dari masjid terus baca katakanlah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak itu mungkin dimaksud, tapi itu bagus juga. Cuma mungkin lebih realistis yang kita laksanakan adalah kita memandang, melihat sesuatu itu yang kita kerjakan apakah sesuai dengan norma agama, ajaran Allah. Kalau enggak ya tidak usah dikerjakan, ya kan? Baik. Ada keselarasan tapi ada, ibadah kita dengan ada barang orang bagus sekali. Ini kalau diambil tidak ada orang yang lihat ya. Ya. Tapi kita zikir, Masya Allah, tangan itu baru mengadah kepada Allah untuk mohon supaya tangan, kaki, badan saya jangan sampai menyentuh barang yang haram. Tapi kita lihat jenis ini ambil barang orang. Loh, okay? Jadi konsep dalam doa itu tidak realistis dengan perilaku. Amat ya, sikap kita di luarannya sangat ya. Baik, ini juga prestasi, sisi lain juga dari prestasi yang baik ketika tadi ada keselarasan apa yang kita tadi ungkapkan, doa-doa kita yang kita panjatkan dengan perilaku kita itu. Tapi kan ini suatu hal yang kadang-kadang sulit bagi sebagian orang. Karena di luar sana banyak tantangan dan ujiannya, sehingga berbedalah dengan karakter yang dia. Nah itulah tergantung dari kecermatan kita sekarang melaksanakan ibadah kepada Allah itu. Sejauh mana kita pahami ibadah yang kita lakukan. Kan orang tidak memahami kadang-kadang menghilangkan rasa kewajiban itu saja sholat. Substansi ibadah. Tapi apa makna ibadah sholat? Apa makna ruku? Apa makna sujud? Apa yang kita baca Fatihah? Apa yang kita baca waktu tasyahud misalnya? Kan tidak pernah kita pikirkan. Ini yang tidak ngontek. Nah oleh karena itu, mengapa sampai itu ke orang sudah saya sholat, ngaji, pacu, tetap hidup saya miskin gimana? Ya, padahal kita sudah diminta oleh Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik. Sholat ini kan dalam arti kata laksanakan ibadah sholat wajib, sunnah, syukur, alhamdulillah. Tapi tepat juga apa yang dibaca, dipahami, diperbaiki. Mungkin ada kurang dan sebagainya. Insya Allah akan cek orang kita beriman saja. Kita orang tidak beriman saja kok diberikan rezeki oleh Allah. Apalagi kita yang beriman. Baik, berarti dimensi dari prestasi pemirsa sangat
luas sekali ya. Tadi prestasi kita dalam ibadah kita, dalam keselarasan dengan sikap dan perilaku kita, ini kan tidak terpisah-pisah Tangguh ya, saling terkait Tangguh ya. Dia Baik, perlu terakhir kait Tangguh ya. sebelum kita Terus tutup kajian dialog kita ini, bagaimana terakhir kita menemukan motivasi untuk senantiasa menjadi muslim sejati, muslim prestatif. gimana caranya memotivasi diri itu? Caranya adalah antara lain, pertama, sifat-sifat kebaikan itu hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Kebaikan dulu, oh ini memberikan bantuan kepada orang fakir miskin itu adalah baik, yakin dia itu. Jadi tumbuh keyakinan tentang bantuan orang lain. Ini akan memberikan semangat, juga akan memberikan dorongan motivasi pada diri kita. Sama dengan nanti mendidik anak di rumah, katakanlah. Bagaimana anak ini bisa hidup sosial dengan baik. Kalau ada yang minta datang ke rumah, suruh anak kita kasih ibu itu. Berapa ribu yang ada kemampuan kita orang lunas. Baik. Kasih anak. Jadi kita didik anak itu karakter yang optimisme, karakter kebersamaan. Itu kita didik, dia banyak celahnya gitu ya. Bangun. Baik, dan guru, ternyata banyak cara kita untuk bangun semangat dan tadi karakter prestasi. Tidak hanya kita, bahkan anak dan cucu kita, generasi kita bisa menjadi satu cara dan kiat kita untuk secara terpadu membangun prestasi iman, ilmu, dan amal, sehingga orientasi agar kita senantiasa hidup dalam keislaman, dalam keimanan, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan serta keimanan bisa tercapai. Jazakallah Tangguh atas tausiah dan kajian pada malam ini, dan semoga bisa di rumah bisa mengambil, menyerap manfaat dan bisa kita amalkan di masa-masa yang akan datang. Demikian bisa dialog kita untuk malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tema serta topik yang menarik di minggu-minggu yang akan datang. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.